Jadi pada saat online itu kami ujian tengah semester 2 kali. Ujian tengah semester itu aku dapat nilai tau nggak berapa? Ini mau nggak mau, kalau misalnya emang kita mau dapat nilai yang tinggi, yang nanyain Kak emang Turki nggak ada tugas, nggak ada PR gitu. Nah jadi kurang lebih alurnya kayak gitu, mulai dari Tomer sampai aku masuk ke fakultas. Kan sekarang aku udah mau masuki semester 8 kan, jadi aku udah ngambil nih beberapa poin penting dari sistem pendidikan ataupun perkuliahan di Turki. Kita mulai dari sistem penilaian. Tadi aku udah nyinggung dikit bahwa penilaian itu diambil berdasarkan nilai ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Tapi kalau misalnya untuk mata pelajaran praktek seperti lab gitu, itu bakal kebalik. 60%-nya FISE, 40%-nya dari final. Jadi, mau nggak mau, kalau misalnya emang kita mau dapet nilai yang tinggi, itu kita ujiannya harus bagus. Nah, banyak yang nanyain, Kak emang Turki nggak ada tugas, nggak ada PR gitu kan. Ada tugas atau PR, cuman kebanyakan nggak dijadikan indikator penilaian. Contohnya ya, pernah ada satu mata pelajaran, itu beliau memberikan kebijakan sendiri. Jadi bagi yang buat tugas selama 14 minggu, dan tugasnya itu benar semua, bakal ditambahin poin 10. Tapi bagi aku kayak, itu dikit banget loh yang ditambahin, karena kita buat PR selama 14 kali, dan itu satu kali PR ada sampai 30 soal gitu. Terus kadang juga ada kebijakan dari beberapa hoja, kita bakal buat PR, tapi tuh nggak wajib ngumpul. Beliau tuh kayak cuman mengamati aja gitu, siapa yang buat, siapa yang enggak. Terus nanti itu bakal bisa jadi pertimbangan ketika kita mendapatkan nilai yang hampir mendekati KKM. KKM di jurusan aku itu ada 50. Katakanlah nih dapatnya 48. Terus hojanya nginget gitu, kalau misalnya kita rajin, kita buat PR, itu bakal ditambahin untuk lulus kayak 50 gitu. Jadi kayak PR-nya itu masih dikit gitu persentasenya dalam indikator penilaian. Di univ aku untuk KKM jurusan umum itu 50, tapi untuk jurusan kesehatan seperti kedokteran itu 60. Mungkin kelihatannya dikit gitu, cuman itu susah loh teman-teman untuk bisa dapetin nilai mendekati KKM. Terus juga kan kita udah ngedapetin kan nilai rata-rata dari ujian tersebut. Nanti bakal dikonversiin ke penilaian huruf. Nah, penilaian huruf itu juga range-nya itu 4. Nah, kebetulan di univ aku penilaiannya itu berjarak 0,5. Jadi katakanlah nih AA kan, AA itu 4. Terus bawahnya itu BA, BA itu 3,5. Terus bawahnya lagi BB, BB itu 3. Sedangkan ada beberapa universitas mereka itu menggunakan sistem penilaian yang jaraknya itu 0,25. 0,25 katakanlah nih AA 4, terus yang bawahnya 3,75, terus baru 3,5. Terus sebenarnya di sini agak ada sisi gelapnya gitu yang aku rasain, tapi mungkin semoga teman-teman yang ngerasain ya. Jadi jurusan aku itu mahasiswanya seangkatan cuma 10 atau 15. Terus di jurusan lain kan itu ada sampai 30-an lebih. Berdasarkan yang dosen aku bilang, aku nggak tahu nih benarnya gimana, bagi yang jurusan 30 ke atas, itu penilaiannya bisa diatur oleh dosennya sendiri. Tapi bagi yang siswanya dikit, itu semuanya diatur oleh sistem. Pengkonversian nilainya itu diatur oleh sistem. Jadi aku pernah satu masalah, aku dapat nilai 98, dan itu adalah nilai paling tinggi di kelas. Terus pas dikonversiin, tau nggak aku dapatnya apa? Aku dapatnya BA, alias 3,5. Aku ngerasa kayak, lah ini 98 loh, aku harus dapat berapa lagi untuk aku bisa dapetin nilai 4 gitu. Terus aku chat kan ke dosen aku, terus dosen aku bilang, oh maaf ya saya nggak lihat gitu, karena kalau di mereka nggak kelihatan, kalau di awal-awal tuh nggak kelihatan, di hari kemudian baru kelihatan tuh nilai aku berapa. Terus juga beberapa dosen emang nggak ngeliat sih, dia siswanya nanti bakal dapet huruf apa gitu, emang kita yang harus bilang kalau memang ada masalah. Terus besoknya itu beliau berinisiatif tuh tambahin ke 100, dan alhamdulillah pas ditambahin ke 100 itu baru berubah ke AA. Tapi ada beberapa kejadian yang nggak bisa berubah, karena memang ada beberapa dosen itu nggak mau nambahin gitu. Jadi kayak aku ngerasa kurang adil. Kenapa? Karena ketika aku melihat mahasiswa di jurusan lain yang katakanlah di kelas mereka paling tinggi 68 atau 70, itu karena memang bisa diatur sama hojanya kan, kayak hojanya tuh yang bikin range-nya nilai 68 sampai 75 dapat B, atau 68 sampai 70 karena emang paling tinggi bisa dapat AA gitu. Jadi kayak aku ngerasa
agak kurang adil sih teman-teman, karena kayak aku udah ngedapetin nilai tinggi tapi aku nggak bisa dapetin pengkonversian yang sesuai dengan seharusnya. Cuman mungkin udah rezekinya kayak gitu, jadi kayak aku udah mulai ikhlas aja sih sebenarnya. Karena juga berkaca salah satu teman aku yang ada di lab, dia dapat nilai 100 tapi BA pasti konversiin alias 3,5. Terus dia juga sama tuh, kayak aku bilang dong ke dosennya, tapi kan udah 100 ya, jadi kayak nggak bisa dinaikin lagi, mau naikin kemana gitu 100. Alhasil nilai dia tetap gitu, tinggal di BA gitu. Tapi aku ada beberapa dosen yang suportif, ada beberapa yang enggak tuh. Cuman aku udah mulai kelas aja sih. Kemudian untuk pertemanan dengan orang Turki, di kelas aku yang mahasiswa internasional cuman aku doang. Aku belum pernah mendapetin perlakuan buruk. Mungkin juga tergantung gimana kita nanggepinnya. Jadi aku pas mereka ada hal-hal yang mungkin menyinggung atau segala macam tuh kayak aku bawa enjoy aja gitu kan. Terus juga alhamdulillah aku mendapatkan dosen yang suportif. Jadi pernah sekali itu teman kelas aku nanyain gini, kamu kenapa ke Turki? Emang di Indonesia nggak ada univ ya? Dia bilang gitu. Aku nggak tahu ya, ini maksudnya mengejek, menyinggung, atau dia cuma bercanda. Terus dosen aku itu nggak sengaja dengar pertanyaan itu, dan beliau langsung nyamperin kami gitu. Beliau bilang, kamu ngapain sih nanya-nanya hal kayak gitu? Emang itu pertanyaannya berkualitas ya gitu. Terus pokoknya dia dipanggil lah sama dosen. Jadi kayak aku ngerasa dosen-dosen aku itu suportif, dan setelah itu teman-teman aku kami itu baik aja gitu, kayak udah santai. Tapi aku nggak terlalu deket sih sama mereka, karena kan aku ada ikatan di lab nih, jadi aku masuk ke kelas, jadi aku langsung balik ke lab gitu. Mungkin gara-gara aku kurang cocok juga sama perilaku mereka, tapi overall aku nggak musuhan atau apa, itu nggak, cuman nggak deket aja. Tapi kalau misalnya aku butuh bantuan ataupun mereka butuh bantuan, kami saling membantu gitu, kayak bagi-bagi catatan, itu kami saling bagi catatan. Kalau misalnya aku emang nggak dateng, itu mereka bagi catatan mereka gitu. Selebihnya nggak ada masalah apapun. Nah, jadi kurang lebih gitu ceritanya. Di sini aku nggak ada maksud sedikit pun untuk takut-takutin ya teman-teman. Aku hanya ingin memberikan gambaran gimana sih kuliah di Turki, lika-liku, suka dukanya. Dan bagi yang berniat kuliah di Turki dan sedang mendaftarkan beasiswa ITB, semoga mendapatkan hasil terbaik. Dan aku juga mohon doa sih dari teman-teman, 2 minggu lagi aku bakal masuk ke semester 8. Semoga semuanya itu dilancarkan hingga aku lulus. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran, kritikan, itu bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih bagi yang masih support aku sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.